Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mengkaji agamanya Allah, memperdalam agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ya kajian akhlak yang bersumber dari kitab Ayyuhal Walad sampai pada posisi Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini adalah merupakan salah satu dari murid dan sekaligus sahabat dari Syaqiq Al-Balkhi. Nah, suatu hari namanya Syaqiq Al-Balkhi ini bertanya kepada Hatim Al-Asam. Apa katanya Syaqiq Al-Balkhi? Anda ini telah menemani saya, Anda telah berteman dengan saya, bersahabat dengan saya, berguru kepada saya, belajar kepada saya sampai mundur talati nasanatan. Berapa? 30 tahun. Kalau orang-orang terdahulu itu kalau kado belajar itu tidak main-main dalam waktu jangka yang lama, maka memang pengetahuannya begitu luar biasa. Syaqiq Al-Balkhi mengatakan 30 tahun tuh kamu itu menemani aku, 30 tahun kamu belajar, 30 tahun bersahabat denganku. Kira-kira itu yang kamu dapat itu apa? Kira-kira yang kamu dapat itu apa? Selama 30 tahun belajar itu kira-kira itu apa bahasanya? Itu yang dimaksud dengan ma hasiluka fiyah. Konsep akhlaki yang semacam ini, saya tanyakan kepada jenengan yang mau nyamini ngaji di Ruhama oleh Allah. Betul ya? Nyamono nyamini sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi itu Allah. Ketika saya melihat ada seseorang dari dalam mobil umpamanya, dari dalam mobil di jalan raya membuang sampah,
ke jalan raya jebret. Saya mikir, sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi untuk membuang sampah saja tidak bisa. Betul ya Pak? Di sekolah-sekolah kita ini kira-kira konsep untuk membuang sampah pada tempatnya iki ono ora. Padahal konsepnya an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Padahal sekolahnya berapa tahun? S berapa itu? Buang sampah tok saja tidak bisa. Perkaranya kecil itu, apalagi yang lain-lain. Maka konsepnya kemudian yang diminta oleh Syafiq Al-Baqi, jenenge wong sinau, jenenge wong belajar, jenenge wong ngaji, itu harus ada sesuatu yang didapat. Harus. Makanya saya kaitkan dengan masalah sholat Jumat ya. Saya kaitkan dengan masalah Jumat. Ini juga kritikan untuk bapak-bapak. Kalau panjenengan melihat di surah Al-Jumu'ah di ayat yang 9, di situ kan pakai ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, ketika diseru ya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ketika diseru untuk melakukan sholat Jumat, di situ konsepnya Allah mengatakan fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, kenapa Allah pakai fas'au ila dzikrillah? Kenapa Allah tidak memakai fas'au ila jum'atillah? Apa konsepnya di situ? Ya, kenapa bunyinya fas'au ila dzikrillah? Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, bukan pakai fas'au ila jum'atillah. Apa kira-kira? Konsepnya jelas toh. Karena ada dua zikir sebenarnya, kalau konsepnya di situ ada dua tadzkir di situ. Satu khutbah Jumat, dua adalah sholat. Sementara sholat itu sendiri dikatakan oleh Al-Quran wa aqimis sholata lidzikri. Sekarang begini, usia 10 tahun sudah balik, barengono dia sudah Jumatan. Sekarang usianya 50, berarti dia Jumatan itu sudah 40 tahun. Pertanyaannya, 40 tahun Jumatan oleh Allah. Nah itu yang ditekankan konsep akhlaknya dari Syafiq Al-Baqi itu apa? Jadi nyamini Jumatan, makanya fungsinya fas'au ila dzikrillahnya itu. Kalau hanya sekedar Jumatan itu mau teko meneng turu ngorok Jumatan mari mulai, kadangkala durung wiritan mari wis ngadeg rebutan kosong sih oleh ya ngono ku sing salah sakjane takbir ya kosong. Nah ini konsepnya. Ketika kita ngaji seperti ini oleh karena setiap kita ini pasti adalah seorang pembelajar. Setiap kita itu pasti dalam konsep belajar. Siapapun itu, mau titelnya dokter, mau titelnya profesor, dia akan tetap ada pada posisi belajar. Andai kata yang namanya pohon-pohon di dunia ini dijadikan tinta, apa dijadikan pulpen, sementara sab'atu abhurin 7 samudra itu mana bidat kalimatullah, maka kalimat-kalimatnya Allah itu tidak akan pernah habis. Artinya bahwa ilal mahdi dari buaya yang ibu sampai liang lahat itu kita tetap belajar. Lah belajar itu yang dituntut oleh Syafiq Al-Baqi, dan ini mengambil roh daripada ajaran Allah bahwa belajar itu harus ada apa yang diambil, ada manfaatnya, setidak-tidaknya ada sebuah bentuk perubahan.
Perubahan apa? Penambahan pengetahuan sekaligus perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Itu sebenarnya. Makanya suatu saat ada bapak kepala sekolah tanya sama saya, Ustadz, tetangga saya itu rajin datang ke pengajian, dia rajin menghadiri majelis taklim, tapi sama orang tua kok sama orang tuanya kok semakin berani. Ngono iku sing salah sapa? Dia rajin menghadiri majelis taklim, tetapi sama orang tuanya tambah berani. Demi Allah, Allah itu tidak pernah mengajarkan kita berani sama orang tua. Lah kok dia rajin menghadiri majelis taklim sama orang tuanya semakin berani? Berarti ada sesuatu yang salah. Kita tiru Hatim Al-Asam ini. Dia mampu mengambil beberapa faidah. Dia mampu mengambil beberapa faedah di sini. Dia mengatakan, qala hasaltu thamaniya fawaida minal ilm. Saya telah mengambil, saya telah mendapatkan 8 faedah daripada keilmuan. Dan dia yang thamaniya fawaid ini, wahiyya takfini, dia ini mencukupi saya. Bukan berarti membuang yang lain-lain, tidak. Dia mengambil yang 8 itu di dalam rangka untuk apa? Li'anni arju kholasi wa najati fiha, di situ. Pak insyaallah ya, dengan ini ngaji di sini kan 4 ya. Ahad pertama, ahad kedua, ahad ketiga, ahad keempat, apalagi ya nyatet. Nah, kalau si nyatet ya kadang lali, apa mana sih gak nyatet. Sing fokus tenanan kadang-kala ya ora iling, apa mana sambil merem-merem. Loh, ngene iki aja lara ati. Sing fokus nyatet kadang gak eling apa maneh sing dolanan HP. Ono ngaji kok HP ya iku nyapa. Dekeken paten ono HP iku. Kita fokus belajar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wis, dulu sudah kita bahas tentang adab dan etika adabul kalam. Masih ingat ya? Masih ingat ya Bu ya Bapak? Adab etikanya bagaimana berkenaan dengan masalah berbicara, bagaimana kita bicara dan bagaimana mencikapi orang yang berbicara. Dulu sudah kita bahas detail di kitab Sahih Adabil Islamiyah. Baik, saya rinci satu persatu, saya singkat-singkat. Ada faedah 8 di sini. Faedah yang pertama di sini, yang namanya Hatim Al-Asam itu, dia ngomong, anni nazartu ilal khalqi. Saya ini sesungguhnya saya ini telah melihat kepada makhluk, kepada manusia-manusia ini, makhluk-makhluk. Saya telah melihat dari setiap dari mereka itu ada mahbuban, ma'syuqan, yuhibbuhu wa ya'shiquhu. Jadi setiap orang yang saya lihat itu mereka punya mahbuban, orang yang dicintai. Ma'syuqan, orang yang dirindukan. Terus dia seneng, terus pokoknya seneng, terus merindukan. Dan ternyata, nah, kata Hatim Al-Asam, sebagian dari mereka yang dicintai menemani hanya sampai pada ila maradil maut, menemani hanya pada sampai sakaratul maut. Pasrih ditunggoni ketika sakaratul maut, sik gelem nunggoni, pasrih megap-megap seiso nunggoni. Bahkan wa ba'duhu yusahibu ila syabil qarbi, bahkan sebagian itu menemani dia di samping kuburan, ngeterno di lebokne kuburan. Tapi yang menarik, kata Hatim Ibn Asam, mereka itu gak melok lebu di kuburan, gak melok dikubur. Tapi mari ngono napa Bu? Dilebokne ning kuburan, ditutupi lemah mulih.
orang yang dicintai, orang yang dirindukan tidak mau menemani di dalam kuburan. Mulai kadang-kala non sewu, kadang-kala kuburan turun garing wis lera-lere. Kadang kuburan turun garing wis lera-lere, kudu golek ganti. Apakah ini adalah cinta sejati, rindu sejati yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam? Maka dalam konsep yang pertama ini, Hatim Al-Asam kemudian berpikir, saya telah berpikir dan saya telah mengatakan bahwa seabdol-abdolnya yang dicintai, yang bahkan justru menemani dia sampai nanti di dalam kuburan, yang bisa menghiburnya nanti di dalam kuburan, itu hanya amal soleh. Dulu jenengan bilang sehidup semati, satu hidup satu mati. Benar ya Bu? Betul. Terus kalau dia mengatakan sehidup semati itu pret, tidak mungkin ya. Maka yang harus betul-betul kita cintai, harus betul-betul kita rindukan, kita ambil total adalah amal soleh. Dan ini sebelumnya sudah saya sampaikan di poin yang pertama. Yang kedua, saya ini telah melihat makhluk manusia-manusia yang ada ini. Mereka itu mengikuti keinginan-keinginan mereka. Mereka ini cepat-cepat untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan oleh mereka. Ibu, bapak, dalam konsep duniawi, orang itu kalau memperturutkan keinginan dan hawa nafsu, tidak akan habis-habis. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kenapa ada muncul kalimat hatta zurtumul maqabir? Ketika seseorang itu mendapatkan lembah atau gunung yang itu emas semua dimiliki sendiri, dia pasti masih memikirkan untuk ada emas yang berikutnya sebesar bukit Uhud. Nabi hanya mengatakan orang itu tidak akan berhenti sampai mulutnya disumpal dengan tanah. Apa jenenge? Mati. Yang ini apalagi kemudian disebut dengan hubud dunia wa karahiyatul maut. Sakit ini ketika bertanya dengan Hatim Al-Asam dalam konsep kaidah yang kedua, dia mengatakan orang itu dia kalau memperturutkan keinginan-keinginan hawa nafsu duniawinya, itu dia tidak akan pernah habis-habis. Sampai kalimatnya muncul tadi hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan kalian semua itu apa? At-takatsur, yaitu berlomba-lomba memperbanyak bermegah-megah tentang masalah duniawi sampai kalian mengunjungi yang namanya kuburan, yaitu mati. Konsep faidah pertama dengan konsep faidah yang kedua ini harus digandeng. Loh Pak, Ibu, bukan berarti kita tidak boleh untuk mengambil dunia, itu bukan berarti tidak boleh. Di surah Al-Qasas ayat 77 itu Allah juga mengatakan kok, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan cari ambil keutamaan kamu di akhirat, silahkan, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan bagianmu itu di dunia. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk tidak melupakan bagian kita di dunia, tapi ada batas-batasannya, ada aturan-aturannya. Wong kita ini kalau berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Di ayat yang di atasnya di surah Al-Baqarah itu bunyinya wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu minal akhirati min khalaq. Ada orang yang memang minta dunia tapi tidak punya bagian nanti di akhirat. Lah otomatis kita itu adalah orang yang seimbang. Tapi kalau konsepnya kita kemudian hubungannya dengan masalah dunia, terus dituruti, itu malah justru kemudian menjadi kebinasaan. Makanya tadi di awal saya bilang di surah Al-Jumu'ah ayat 9 tadi apa bunyinya? Wadarul bai. Apa artinya Pak? Tinggalkan jual beli. Ya, lupa apakah itu ada hubungannya hanya dengan jual beli? Tidak. Wae sekolah jedet, kira-kira istirahatnya sekarang kan duhurnya jam 11 lebih 15. Begitu adzan duhur itu pembelajarannya PBM berhenti atau terus? Berhenti atau terus? Seharusnya kalau konsepnya wadarul baik, ya termasuk wadarul at-talamid, wadarul ad-dirasah dan seterusnya seharusnya. Kalau di tempat saya ketika jam 11 lebih 15 menit itu adzan zuhur, jam 11 murid-murid sudah kita keluarkan dan datang ke masjid semuanya. Konsepnya harus seperti itu. Ya, kita kemudian kerja di kantoran, makanya pernah begini, ada takmir itu bilang sama saya, Ustaz, di sini adzan Jumatannya diundur 15 menit. Tak tanya, pas ketika diundur 15 menit itu pancet topo tambah akeh. Kalau batin saya mengatakan pancet ini. Ya, ternyata meskipun diundur 15 menit tetap juga. Terus saya bilang sama takmirnya, itu konsepnya lihat di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Yang dipanggil itu iman, bukan orang. Sehingga meskipun diundur 1 jam, kalau kelogohan hati tentang hukum syar'inya ndak enak, imannya juga lemah, meskipun diundur 1 jam bahkan 2 jam ya pancet aja. Karena konsepnya bukan masalah waktunya, tapi masalahnya pada SDM-nya itu. Akhlak konsep semacam ini kita penting. Ya, akhlak konsep seperti ini. Kalau kita menuruti keinginan, yus gak mari-mari. Kalau kita memperturuti hawa nafsu, gak mari-mari. Duit tas rego 5 juta, sing wapi. Begitu delok neng mall, ono tas meneh luwih apik. Kira-kira apa yang ada di pikiran? Itu yang digambarkan Nabi tadi. Punya bukit emas 1 Uhud masih kepingin. Nah, itu akhirnya di dunia pembelajaran pendidikan, lek memperturuti keinginan ya semuanya terus, yes. Ya, tapi ingat bahwa konsepnya ada sesuatu hal, dunia akhirat harus seimbang, tapi tetap walal akhiratu khairul laka minal ula. Anak-anak harus betul-betul kita didik tepat waktu untuk sholat itu. Ya, konsepnya ketika Ibnu Mas'ud bertanya, tentang ayu a'mali afdal, amalan apa yang paling baik, maka Nabi mengatakan apa? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat di awal waktu. Insya Allah kalau kita memperbaiki sholat kita bagus, Pak, insya Allah yang lain-lain akan diperbagus sama Allah. Di sekolah-sekolah kita, di dunia pendidikan kita, di rumah tangga kita, harus kita dahulukan itu. Ya, baik, uang kita ini yang minta sama Allah, kepingin dan dituruti. Kalau kita minta sama Allah, kepingin dan cepat dikabulkan. Kepingin sakdek saknyet, ya sakdek saknyet. Tapi begitu adzan berkumandang, kita ini kok tega untuk menunda-nunda panggilan Gusti Allah. Iku jenenge terlalu. Jaluk kepingin tak dikei, tapi begitu diceluk karo Gusti Allah menunda-nunda sampai duhure yo mepet asar, yo mepet maghrib kadang mepet
Isya ono wong gini-gini. Mosok wong Muhammadiyah ngono kuwi. Halo, lek panjenengan rapat di sekolahan ono adzan ngono mandek apa terus rapate? Ini pas bapak kepala sekolah bisa gini. Oke, mohon maaf Pak. Baik, kita lanjut ya. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hatim al-asr kemudian fata'amaltu fi qauli ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut berkenaan dengan kedudukan Tuhannya dan dia menahan diri, menahan nafsunya, maka apa? Maka sesungguhnya surga itulah tempatnya nanti. Berarti bolehlah kita punya keinginan, tapi keinginan itu adalah harus diatur, dimanage, dan yang paling pokok, keinginan yang paling pokok adalah kita berupaya semaksimal mungkin nafsu kita diarahkan kepada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunyinya nanti kalau berkenaan dengan masalah dunia ada kalimat wajadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka berjuang di jalan Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka, dan mereka itulah orang yang imannya benar. Nomor telu, faidah yang ketiga. Ini mungkin faidah-faidah 1 sampai 8 ini bisa menjadi sama dengan pemikiran kita ketika kita ngaji, belajar dan seterusnya. Apa itu? Anni ra'aitu kulla wahidin minan nas yas'a fi jami'i hutami dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu. Ini hampir mirip dengan konsep alladzi jama'a malan, mirip. Dan itu diawali oleh Allah dengan konsep wailun likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa adada. Apa jama'a malan wa adada? Ya. Ada bunyi di situ. Setelah wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan, mengumpulkan harta, wa addadahu, dan dia menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, dan dia itu menyangka kalau hartanya itu bisa mengekalkan dia. Ini mirip di sini. Ini Hatim al-Asam melihat setiap orang di dunia ini, setiap manusia ini berlomba-lomba, bersegera sing dikejar wong dunya. Kadang kok pas wiritannya diganti. Wiritannya apa, Pak? Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar, bukan la haula wala quwata illa billah, tapi wiritannya ganti duit. Utang. Akhirnya namanya konsep sembah cipto dan sembah rasonya itu sudah tahu, sehingga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar kadang-kadang tidak ketemu. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa golek dunia itu bukan berarti tidak boleh. Silakan jadi wong sugih, silakan jadi orang yang kaya, silakan punya sekolah megah tingkat 5, tingkat 10, pakai lift sekalian, silakan. Tapi ada sesuatu ruh yang harus kita ambil, ruh keakhiratan, karakter, akhlak, iman, keyakinan. Ya syukur-syukur pas ketika sekolah kita begitu megah, anak-anaknya modelnya adalah orang-orang yang bertakwa dan soleh kepada Allah. Itu konsepnya di situ. Dan perubahannya di situ sebenarnya konsepnya, ya. Bukan hanya dilihat dari gedungnya yang bagus, ya, bukan gajinya yang gede, bukan hanya itu sekedar kita itu, bukan. Ya repot kalau umpamanya datang ngajar mulai, Dulu saya punya pengalaman ketika ngajar di SD. Nah, ini menarik. Ojo ditiru. Karena sekolahnya sekolah negeri.
Dan ada 2 orang di situ, masya Allah, suami istri, podo-podo pegawai negeri. Yang menarik, ya orang duwe omah, ya orang duwe omah. Yang menarik pembelajarannya, ya ini anak-anak disuruh masuk, disuruh mengerjakan tugas. Selambu ditutup, ternyata bu gurunya tidur di dalam. Menarik sekali. Tahun berapa itu? Dan ternyata malam harinya sang bu guru itu masih jualan nasi di depan mana? Di depan stasiun baru di situ. Akhirnya ya bolak-balik konangan sama kepala sekolah. Niatnya apa kira-kira begitu jadi guru seperti itu? Bagaimana posisi karakter dan anak-anak itu tadi? Kasih tugas, lampu ditutup, pintu ditutup, tidur dia. Kalau udah begitu, dikasih tugas, ini tugas kerjakan LKS halaman 10 sampai halaman 50. Ini bapak tak keluar, ibu tak keluar. Kemana bu guru? Sebentar saja. Cangkruan di kantin, ngopi, rokokan, jedah-jedut. Apa konsep model begini? Kalau dalam konsep pendidikan Hatim Al-Asam ini tidak enak ceritanya model begini itu. Karena semuanya itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lah, tapi ada juga orang yang model begitu karena orientasinya cuma dunia. Ngajar di sekolah hanya orientasi dunia. Amal usaha yang dulu yang ditegakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bunyinya adalah hidup di Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Ya, betul ya Bu ya. Insya Allah ketulusan itu nanti akan memberikan barokahnya. Nah, Hatim Al-Asam kemudian berpikir, ma indakum yang fudu wa ma indallahi baqin. Dan apa-apa di sisi kalian itu pasti yang fudu, binasa, rusak, hilang. Tapi wa ma indallahi baqin, dan apa-apa yang di sisi Allah itu pasti akan tetap. Maka orang-orang yang semacam ini, walal akhiratu khairul laka minal ula, mungkin terbungkus kegiatan-kegiatan duniawi, tapi diniatkan innamal a'malu biniatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mubah bunyinya adalah duniawi, kalau diniatkan karena Allah ada pahala. Tapi kalau kegiatan akhirat diniatkan agama, tidak akan dapat apa-apa. Jangan nanti buka di kitab At-Targhib wa Tarhib punyanya Syekh Al-Mundiri di jilid yang pertama, di hadis yang nomor 8 dan hadis nomor 9. Gaya-gayaan kayak Ustaz Hidayat. Di situ panjenengan lihat, Allah pun juga tidak pernah mau untuk diduakan di dalam masalah niat berkenaan dengan masalah ibadah itu. Ketika Rasulullah mengatakan begini, wala taqulu hatihi lillahi walinufusikum fa innaha linufusikum. Dan jangan sekali-kali kalian itu mengatakan ini karena Gusti Allah dan juga untuk kepentingan kalian, karena sesungguhnya itu adalah untuk kepentingan kalian. Nggak dapat. Kalau berkenaan dengan masalah akhirat tidak bisa kita double dengan niat duniawi, itu tidak bisa kalau dalam konsepnya hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Umpamanya ini, aku tak ngaji nang ruhama supaya itu oleh mangan. Berarti itu ya apa? Mangan. Ngaji ini berarti orang itu. Benar itu hadisnya, memang konsepnya begitu. Jumatan, niat Jumatan, aku tak Jumatan sih, ambil iso istirahat tuh, ya itu. Ya, maka konsepnya innamal a'malu binniyat kalau dalam bahasa akhirat itu tetap wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tapi jangan khawatir. Bolak-balik saya sampaikan di sini surat At-Tolak ayat 2 ayat 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tinggal yakin apa orang. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan
setiap kesulitan itu jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka. Ibaratnya dulu saya katakan apa Pak, Bu? Nandur pari suket temelo tukul, tapi nandur suket pari ini orang melok tukul. Kalau kita memang konsepnya bismillah karena Allah, jangan khawatir dunia nanti akan mengikuti. Tapi kalau diniatkan dunia, akhiratnya orang elok gitu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Hatim Al-Asam berkenaan dengan masalah dunia ini, dia jadi orang yang dermawan. Fabadaltu mahsuli minat dunia liwajillahi ta'ala. Akhirnya aku berikan hasil dari hasil kerjaku itu dari dunia itu karena Allah, untuk infak, untuk sedekah, untuk jihad. Memang konsepnya dunia itu ya untuk itu. Coba jenengan lihat Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ketika mendirikan sekolah, ya toh, beliau ini saya katakan bapak pendidikan ya, bukan Pak Kiai Hajar Dewanto, bukan. Beliau pas ketika mau menggaji guru, ya, pas ketika mau menggaji guru itu kan gak duit toh. Yang dilakukan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan apa toh? Melelang barang-barang beliau untuk bayari guru-guru. Itu Pak Yai Haji Ahmad Dahlan. Zaman saiki sekolah dilelangno kayak kepentingan pribadi yo akeh. Masya Allah, akhirnya gak keberkahan itu konsep seperti itu. Oke, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu faedah yang nomor 3. Nomor 4, ini juga penting. Ini faedah-faedah ilmu yang bisa kita ambil bahwa anni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnu anna syarafahu wa izzahu fi kathratil aqwami wal asyairi fa'tazza bihim. Sesungguhnya saya itu telah melihat sebagian makhluk, sebagian manusia menyangka bahwa kemuliaannya, syaraf dan izzah, ya, kemuliaan itu ada di fi kathratil aqwam, banyaknya pengikut, wal asyair, banyaknya kerabat-kerabat keluarga, banyaknya teman, fa'azzabi, dan mereka merasa mulia dengan mereka ini. Termasuk wa akharut wa za'ama akharut annahu fi tarwatil amwali wa kathratil auladi faktafaru, dan sebagian mereka menganggap kemuliaan itu di banyaknya harta dan banyaknya keturunan. Lah ini yang terjadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhlak kita bahwa kemuliaan itu bukan di harta, betul ya Bu? Akhlak kita mengatakan kemuliaan itu ada terletak pada hati dan amal perbuatan. Sepakat ya? Maka seringkali kita menemukan orang-orang itu merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, merasa lebih mulia dari orang lain hanya gara-gara punya uang lebih banyak. Bukan itu. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa, Allah tidak melihat kepada harta, tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Di orang-orang jahiliyah, di dalam kitab Masailul Jahiliyah, itu menganggap harta itu jadi segala-galanya, menjadi kemuliaan. Bukan itu. Anak-anak kita pun juga harus kita didik bahwa kemuliaan bukan terletak kepada hartanya. Jangan. Ada kata-kata begini biasanya jenengan, sekolah si pinter, cek pinter boleh duit. Boleh nggak begitu? Boleh? Oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dulu pernah kita bahas adab thalibil ilmi, adab mencari ilmu. Orang itu kalau boleh ilmu,
niatnya untuk dunia, maka kata Nabi tidak mendapatkan apa itu? Tidak mendapatkan bau surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ini yang tetap konsepnya harus kita tekankan. Akhlak, perilaku, ketakwaan, itulah inna akramakum indallahi atqakum. Berarti kalau kita dalam dunia pendidikan, baik di sekolah maupun di keluarga ataupun di masyarakat, memang yang pendidikan akhlak itu betul-betul kita tekankan. Zaman saiki loh, masya Allah, dulu ketika kita masih SD, masih SMP gitu ya, kita sungkan tenangan sama bapak ibu guru ya, untuk duduk di tempatnya bu guru saja tidak berani, longgo di tempat bapak ibu guru tidak berani. Dulu kalau ada kopiahnya Pak Kiai saya diletakkan di meja, kono itu gak rame nih kelas ya, delok kopiahnya Pak Kiai lah zaman saiki. Golek anak-anak di dalam konsep akhlaki yang diajarkan di Ayyul Walad ini. Oh, masya Allah. Menurutku saja nih kira-kira kenapa? Apa kira-kira? Ini yang perlu kita ambil pembelajaran. Kenapa sih kok etika, akhlak, ya, apalagi tauhid itu pada konsep pendidikan kita kok jauh dari yang kita harapkan. Jenenge longgo di meja ini Pak Guru itu jadi biasa. Jenenge nyelo Pak Guru ini piye? Loh, Pak, apakah kita tidak boleh dekat sama anak-anak? Boleh, silakan, harus dekat. Tapi masih ngono yojo, ngono. Masih tetap harus ada batasan etika dan akhlak. Tetap. Di sini konsepnya kemudian akhlak itu yang paling pokok, perilaku yang paling pokok. Karena itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masalah hartanya, bukan masalah kedudukannya, bukan masalah pengikutnya, bukan masalah jamaahnya, bukan, tapi perilakunya. Makanya tadi sudah saya bilang, kalau kiainya rusak, kira-kira jamaah piye? Lek kiai ini nggak karu-karuan terus ki. Makanya juga kalau dalam konsep, kalau gurunya kencing berdiri, murid-muridnya ya kencingnya lalu maling ngono malian. Baik, kita tekankan pada konsep apa di sini Bu? Iman dan ketakwaan dan perilaku. Nomor 5. Ada yang didiskusikan dulu sebelum masuk nomor 5, biar 2 arah. 1 sampai 4 didiskusikan dulu, mungkin ada yang sampaikan dulu sebelum masuk di poin nomor 5, 6, 7, 8. Nggih, monggo Pak. Nggih. Nggih. Ya, tapi ini realisasinya akan ditanyakan saya datang setelah, tapi ya bacakan lari cepat bisa. Yang kedua masalah fenomena makan atau ambil miskinkan dia yang memakan itu berapa seperti ayat dari makan, yang memberi itu akan meminjam, terutama kalau masih. Nah, semua itu akan jauh kami mohon solusi yang baik bisa berjalan. Untuk yang pertama tadi, konkret pertanyaannya adalah G, konkretnya pertanyaannya. Konkretnya Yaitu Jumatan sudah ada ayat yang seperti ini, tapi tidak jalan. tidak jalan. Oke.
Katanya sudah setelah. Baik, G. Jadi pertanyaan pertama berkenaan dengan Jumatan. Ini ibu-ibu gak Jumatan soalnya ya. Tapi andai kata ibu-ibu mau Jumatan ya rapopo saja nih. Ruhama memberikan fasilitas untuk ibu-ibu yang mau Jumatan ya rapopo saja. Jadi fenomena untuk melaksanakan surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu semakin hari semakin parah ya Pak. Ini kadang-kala memang datang Jumatan kadang nunggu ada, itu sih penting. Yang repot itu pas khotibnya berdoa baru datang. Memang disengaja untuk semacam itu. Makanya memang Bapak, tadi sudah saya sampaikan surah Al-Jumu'ah ayat 9 itu yang dipanggil bukan manusianya. Yang dipanggil adalah wahai orang-orang yang beriman. Maka di situ memang dibutuhkan syarhus sadri, legowone ati, jembare ati di dalam melakukan hukum syar'i. Memang konsepnya sebelum adzan itu seharusnya sudah datang. Maka kan sama Nabi Muhammad dikasih kabar ya, waktu pertama dapat unta, hadisnya sahih itu. Waktu yang kedua dapat sapi, waktu ketiga dapat kambing, ya waktu yang keempat dapat ayam, waktu yang kelima dapat telur. Lah kita ini kadang-kadang mau senengane telur terus. Kenapa sih kita juga dapat unta begitu loh maksud saya. Dan yang repot telur juga nggak dapat. Itu sampai segitunya motivasi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dasarnya ini yang main Pak, hati, keimanan, syarhus sadri itu yang sebenarnya berbicara. Kalau memang hatinya semakin bagus, imannya semakin kuat, sebelum adzan dia akan duduk di situ. Maka juga dikasih motivasi sama Nabi. Orang itu dia bermandi, ya, dia bersuci, dia termasuk memakai minyak wangi, memakai baju yang terbaik. Dia niat datang ke masjid sebelum duduk, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memperhatikan imam ketika khutbah dan kemudian sampai selesai. Di situ kata Nabi, antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya menjadi mukaffiratun lisayyi'at. Kan seperti itu sebenarnya. Itu kan kriteria yang bagus. Maka kadang-kadang Jumatan orang adus ya, pakaiannya ya sembarang kalir. Katanya kita orang Muhammadiyah. Seharusnya kalau Muhammadiyah itu berarti ittiba'u ilan Nabi Muhammad SAW. Ittiba kepada Nabi, akidahnya ngikut, terus ibadahnya yang ngikut, akhlaknya yang ngikut, muamalahnya juga ngikut. Itu namanya Muhammadiyah. Ada yang mengaku bukan Muhammadiyah. Pak, saya itu Syafi'iyah ya sekarang. Ya, setiap orang Islam itu harus Muhammadiyah, itu nomor 1. Kemudian yang nomor 2 tadi tentang baik, tentang masalah apa takbir ini sebenarnya sudah ditanyakan di pertemuan sebelumnya ya. Sudah saya jawab, ada rumor orang yang mengatakan itu Ruhama jualan nasi. Ruhama jualan nasi, ada rumor begitu, sudah ditanyakan itu. Terus saya sudah bilang, jangan begitu. Al-Quran sudah menyebut fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tabayun dulu. Kenapa Bapak Takbir menyediakan nasi? Saya yakin, aku yakin niatnya bukan untuk jualan nasi. Saya yakin, aku yakin mungkin diantaranya untuk syiar, dan juga mungkin niatnya untuk menarik. Mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Kalau di sebelah sana biasanya lagi mangan situ komedi. Tapi insya Allah di sini bukan maksudnya itu. Saya yakin itu. Jadi perlu ditabayunkan, kenapa sih Pak? Kenapa? Ditanya, enak kok fatabayanu. Fatabayanu itu pakai fi'il amr loh Pak. Betul ya? Fatabayanu, maka bertabayan. Tabayun. Nah, tabayun itu apa sih? Dari kata-kata tabayyana, ya tabayyanu,
tabayyunan. Jadi betul-betul ada keinginan untuk mencari kejelasan. Dan Allah pun juga sudah mengatakannya di bawah, wala tajassasu. Nah, baru walayat tabbatukum ba'du. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsira minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Konsepnya biasanya kita ngomong-ngomong model begitu karena muncul dari katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, baru muncul patajas sasu. Jadi di sini konsepnya ya monggo yang punya dhon-dhon yang semacam itu lebih baik bertabayun. Kalau di tempat sana di Alfalah Gadang, wah lebih mewah dari sini. Tapi masya Allah tidak ada pemikiran seperti itu. Tidak ada, malah justru ada dapur khusus untuk masak. Kalau di Alfalah Gadang, masya Allah. Begitu ya. Jadi sudah saya jawab dulu di pertemuan sebelumnya, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang semacam itu. DKI, enggak. Baik, tidak ada. Tentang yang sholat tepat waktu itu, Ustaz. Apa? Sholat tepat waktu itu kan ada yang beralasan kenapa ibu bapak sholatnya kok sering telat? Bukan maksudnya dua, ada sholat al-Fatihah, sholat al-Fatihah. Itu alasan mereka yang penting sholat di waktunya. Oh, masya Allah. Baik. Begini, ini biasanya ketika menerjemahkan Al-Quran tidak menggunakan konsep keilmuan, mohon maaf ya. Jadi kita ini kalau menafsirkan Al-Quran itu harus ada ranah-ranah aturan. Riwayat hadis tentang sholat tepat waktu itu ada yang pakai ala waktiha, juga ada yang pakai riwayat li miqatiha. Apa bedanya ala sama li di situ kan Pak? Nah, jadi untuk memahami sunnah kita harus melihat orang yang paling paham tentang sunnah. Sepakat ya? Siapa orang yang paling paham tentang sunnah? Siapa orang yang paling paham tentang sunnah? Para sahabat otomatis ya. Dia para sahabat. Itu Nabi menjawab pertanyaan dari Ibnu Mas'ud. Maka beliau mengatakan poin pertama as-sholatu ala waqtiha, atau riwayat yang lain as-sholatu li miqatiha. Kemudian setelah ada jawaban-jawaban seperti itu, muncul pertanyaan dari saya. Apakah para sahabat itu suka ngolor-ngolor sholat? Jawabannya, golek ono sampai elek tidak akan pernah ketemu, kecuali dalam konsep jamak qashar karena ada sesuatu hal. Tapi di dalam konsep-konsep yang normal yang itu bisa dilakukan, coba dilihat semua para sahabat memahaminya dengan awal waktu. Loh, yang lebih paham tentang sunnah itu para sahabat. Kita ini ketemu Nabi ya ora, ketemu sahabat ya ora, ketemu tabi'in ya ora, ketemu tabi-tabi'in ya ora, ketemu Syafi'i, ketemu Hanafi, Maliki, Hambali, tidak pernah. Kenapa kita ujung-ujungnya mengatakan sepentingnya di waktunya? Ya repot udah. Ini mohon maaf, majelis tarjih juga sudah menetapkan di konsep yang nomor 1 di manhaj tarjih, dibuka lagi di nomor 1 di manhaj tarjih. Nanti insya Allah oleh Ustaz Syarif Hidayatullah akan diterangkan lagi tentang manhaj tarjih. Di mana tarjih nomor pertama itu konsep istinbatul ahkam yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah. Nanti buka lagi kitab I'lamul Muwaqi'in dalam konsep pemahaman ijtihad, bagaimana konsep aturan-aturan itu yang memakai dalil dari Mu'adz bin Jabal. Saya kembangkan sedikit jawaban itu tentang Mu'adz bin Jabal ya Pak. Mu'adz bin Jabal ini diutus ke Yaman
untuk berdakwah di sana. Pas ketika mau berangkat, Nabi sudah tanya, kamu nanti menghukumi pakai apa? Mu'adz bin Jabal bilang apa? Pakai Al-Quran. Pas ketika memakai Al-Quran begitu, Nabi tanya, fa'il lam tajid, kalau kamu tidak menemukan di dalam Al-Quran, apa kata Mu'adz bin Jabal? Bisunnati Rasulillah, saya akan berhukum dengan sunnahnya Nabi. Nabi tanya lagi, fa'il lam tajid, kalau kamu tidak menemukan di dalam sunnah, baru Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu bi ra'yi, saya akan berijtihad dengan ra'yu saya. Maksudnya berijtihad dengan ra'yu saya itu bukan konsepnya sembarangan begitu, enggak. Nanti ada ijma, ada qiyas, ada istislah, ada kalau dalam bahasa Muhammadiyah apa? Pendekatan bayani, pendekatan burhani, pendekatan istislahi, pendekatan qiyasi, pendekatan irfani, kan begitu. Masih ingat ya 5 pendekatan ini, Pak? Ya, dibahas soal sui. Artinya konsepnya kemudian jangan sekali-kali memahami limiqotiha atau ala waktiha itu sakarpe dewi. Yang betul kalau kita lihat perilakunya para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, orang yang paling paham kepada Nabi Muhammad, orang yang paling paham tentang sunnah. Mereka kalau sudah ada panggilan azan, mereka akan segera, karena konsepnya tadi awalnya apa? Wadarul baik, tinggalkan jual beli. Kita ngikut sahabat ataukah kita mengikuti orang yang mengikuti hawa nafsu? Itu saja. Lihat itu jawaban saya, Pak. Tadi dijelaskan tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat yang disepakati oleh surah Al-Qasas 77. Iya, 77. Ya. Buat Allah dan akhirat dan seterusnya. Kalau kita lihat susah para sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Abdullah bin Auf, itu kan antara ibadah akhir dunia itu kayak seimbang saja. Kalau kita lihat memang dia itu bisnismen atau orang yang dia usaha pun yang nggak ikut orang atau nggak sesuai karya untuk pegawai. Mohon perjalanan saja kalau kita jadi pegawai yang apa bisa kita menseimbangkan. Baik, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya memang menurut saya, boleh tak saya mengatakan begini, namanya ikan itu yang lebih gosok duluan adalah kepalanya. Sepakat ya, Pak? Kira-kira yang gosok bututnya apa sirai di sini? Kepala. Ketika konsepnya kita ngikut orang itu kadang-kadang ya hidup, Pak. Nah, maka suatu saat ada orang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dulu pas ketika dipegang oleh Abu Bakar, oleh Umar, itu masyarakatnya begitu luar biasa. Dan sekarang yang memegang itu kami. Ini carut marut pertikaian politik, bahkan juga perang dengan Ibu Aisyah radhiyallahu anha. Jawaban Ali bin Abi Thalib itu kemudian, ketika yang memimpin Abu Bakar, ketika yang memimpin adalah Umar, itu karena yang dipimpin seperti saya. Yang dipimpin adalah seperti saya, pokoknya api-api, enak gitu ya. Tapi sekarang saya jadi pemimpin, itu yang saya pimpin orangnya seperti kalian-kalian ini. Itu jawaban Ali bin Abi Thalib. Maka disinilah memang nanti akan memunculkan fikih dalam fikih daruratnya. Kita ini ikut orang, Pak, apalagi melok orang yang benci kepada Islam, otomatis untuk sholat tepat waktu itu kadang gimana. Maka di situ Islam itu memunculkan namanya rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan. Apalagi kalau konsepnya nanti berhubungan dengan konteks ilat hukum atau sebab hukum yang namanya darurat, maka menjadi ad-daruratu tubihul ma'durat. Nah, maka Islam itu kalau kita bicara fikih ya ada itu. Makanya nanti juga di dalam Muhammadiyah ada istilah pendekatan istislahi. Apa pendekatan istislah?
pendekatan maslahah, pendekatan mana yang mendapatkan maslahah, tapi tetap di atas pendekatan A, B, C, D, E, di atasnya adalah tetap Al-Quran dan Sunnah. Kata Nabi, memang kita ini betul-betul mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, melon juragan sing soleh enak, tapi melon juragan sing toleh ya jadi toleh. Ya mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah semuanya jadi juragan, dan andai kata dijadikan karyawan, mudah-mudahan oleh Allah diberikan karyawan yang baik. Itu saja jawaban saya, Pak. Yeah. Lanjut lagi, saya lanjut ya Pak, nomor 5. Ini akhlak yang kelima nih konsepnya. Anni ra'aitu anna sayadhummu ba'duhum ba'dun wa yaqtadu ba'du ba'dun. Fawajadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilm. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Sesungguhnya aku telah melihat manusia itu yadhummu, mencela, mencaci maki, ngelong-ngelong sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Bahkan wa yaqtabu ba'duhum ba'dha, dan aku melihat sebagian mereka itu menghibah, membicarakan kejelekan sebagian yang lain. Dan fawajadtu dzalika minal hasadi fil mali wal jawahir, dan aku telah menemukan yang demikian itu, ngeloni, mencela, ghibah, macam-macam, disebabkan saya telah menemukan dari apa? Minal hasad, dengki, iri berkenaan dengan harta dan pangkat. Nah, ini yang dilihat oleh Hatim Al-Asam, melihat orang-orang itu begitu gampangnya lagi ngeloni uang. Betul ya Bu? Betapa mudahnya orang-orang itu, kata Hatim, mencela, ngeloni, merendahkan, meremehkan yang lain. Orang merendahkan orang, meremehkan orang itu termasuk bagian dari kesombongan. Dan sementara kesombongan itu adalah warisannya iblis. Dan orang yang sombong itu, kata Nabi, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Ini Hatim Al-Asam. Saya telah melihat ada orang itu sebagian mereka mencela sebagian yang lain, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Kira-kira manfaatnya apa enggak sih kita itu seperti itu? Cuman mengurusi kejelekannya orang, dan akhirnya kadang-kala akan jadi begini. Lah dia itu bala-balik bolos, gak dikapak-kapak nih. Aku lek ngono ya melon bolos lah, malah rusak kalian. Lo iku lo lek ngajar di kelas bala-balik kosong. Ya aku ya melok-melok ae, iku jenenge iman. Kalau konsepnya seperti ini rusak semuanya. Imaah itu tidak boleh. Apa imaah itu Bu? Imaah itu teror-teror. Imaah itu latah untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Dan Nabi sudah mengatakan la takunu immahatan. Jangan sekali-kali menjadi orang yang imaah. Sudah, biarkan saja orang model begitu itu. Kapan mau majunya kita cuma ngurusin satu orang, dua orang yang model begitu itu. Maka Rasulullah mengatakan walakin wattinu anfusakum. Ya, tapi tetapkanlah ya prinsip di dalam diri kalian. Kalau mereka ngono, yo jangan ngono. Kalau mereka ngono, kita punya prinsip ya seperti ini. Dan konsepnya di sini, kegiatan untuk suka mencela, kegiatan untuk suka merendahkan, mengolok-olok orang lain, tinggalkan. Karena konsepnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan. Itu berarti gini Bu, orang itu lek semakin ngaji ini takut, tapi sih tetap senengane modeling ini, kira-kira ngaji ini bermanfaat atau tidak?
Seharusnya kalau konsepnya untuk sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Seharusnya semakin banyak sholat, seharusnya mampu untuk mencegah dirinya dari perbuatan yang tidak baik, seharusnya begitu. Maka Hatim Al-Asam menyebut, saya berpikir dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isyata fil hayati dunya, kami telah membagi di antara mereka penghidupan mereka. Berarti konsepnya apa? Gak usah iri-irian, gak usah degi-degian, karena Gusti Allah tidak akan pernah salah untuk membagi rezeki kepada setiap orang. Ibu, Bapak, Gusti Allah pernah salah? Gusti Allah bisa salah? Kok kayak ragu-ragu aja dengan ini? Nggak pernah salah ya? Baik. Kalau kita gerundel itu berarti? Kalau kita iri dengan orang lain berarti? Umpamanya contoh, jenengan dikai 1 miliar, ya amin gitu aja ya. Sementara tetangga jenengan dikasih 10 miliar, Allah salah enggak? Kenapa kita mesti iri dengan yang dapat 10 miliar? Ono tonggone tuku sepeda motor meriah, dilungkas tonggone tuku omah setrum, dilungkas tonggone tuku helikopter omah, dilungkas tonggone tuku apa mana ya? Kereta cepat bus mati. Kenapa mesti begitu? Karena konsepnya itu di sini nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Berarti orang kalau ketika dia iri itu kan konsepnya menuduh Allah itu salah dalam membagi. Menuduh Allah itu salah dalam membagi. Maka dulu pernah saya bilang tiga sebagai penutup. Masih ingat ya? Mayasha. Nomor 2 apa? Lali. Mayasha. Nomor 2 apa, Bu? Kaifayasha. Nomor 3 man yasha. Loh, golek kerpaan ini gak ketemu. Mayasha itu apa yang Allah kehendaki. Apa yang dikasih Allah, mau sepeda motor, mau mobil, mayasha. Kedua, kaifayasha. Apa kaifayasha, Bu? Bagaimananya Allah berkehendak. Mau cepat, mau ditunda, mau diundur, mau dikurangi, mau ditambah, itu haknya Allah. Yang ketiga adalah man yasha. Apa man yasha, Bu? Siapa yang Allah kehendaki. Allah mau ngasih si fulan tapi tidak ngasih si fulan, itu hanya Allah. Kalau kita punya prinsip seperti itu, tidak ada di dalam diri kita gerundel apalagi hasud dengan orang lain. Kita pikirkan apa yang sudah ada pada diri kita, kita pikirkan apa yang ada di hadapan kita, kembangkan sudah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang hasud itu apanya yang hilang? Kata Nabi apa? Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taquluna al-haqaba. Jadi takutlah kalian itu kepada sifat hasud, karena sifat hasud itu bisa memakan amalan baik itu seperti api memakan kayu bakar. Jadi ojo hasud, jadilah orang yang ridho. Itu apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya ngaji kita hari ini apa? Ngomong ngalor ngidul, ngomong sini apa kira-kira. Engko dia omah ditakoni ngaji apa mau? Ya wis ngono kula usah cepet kalau ngidul. Apa, Bu? Yang pertama tadi tentang mengambil yang bisa betul-betul sehidup semati sampai berkuburan amal soleh, betul-betul mengambil amal soleh. Yang kedua, jangan menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, tetap kita ini jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau dunia ya monggo seimbang, tapi tetap walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang nomor 4 apa tadi? Kemuliaan itu tidak terletak pada harta. Kemuliaan itu tidak terletak pada banyaknya pengikut, tapi kemuliaan itu ada pada
hati dan perilaku akhlak ketakwaan yang baik. Dan kemudian yang terakhir tadi, jangan suka hasud, jangan suka mencela, jangan suka menghina, jangan suka merendahkan, karena masing-masing itu punya kapasitas. Dia punya kekurangan sekaligus juga punya kelebihan. Pandang orang lain itu dengan kelebihan supaya kita bisa menghargai orang lain. Wis, itu saja cukup ya. Hampir 1,5 jam kecepret. Kita bandingkan tadi itu 1 jam, berarti 2,5 jam kecepretnya. Insyaallah, mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah, gitu. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita ini, anak-anak kita, keturunan kita adalah anak yang soleh dan solihah. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kita doakan para pemimpin kita senantiasa mereka diberi petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan negara kita adalah negara yang badatun, tayyibatun, warahmun, ghafur, himah-himah, rajinawi, tata-tata, tata-rahajo. Kurang lebihnya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasa.